Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Mudah-mudahan kalian semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk itu, seperti biasa, kita buka LKS halaman 3 sampai 5, dibaca bukunya ya. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Khulafah Rasyidin berasal dari kata khulafah dan ar-rasyidin. Kata khulafah merupakan jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Adapun kata rasyidin artinya mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafa ar-Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafa ar-Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintah Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah. Pertama yang sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khalifah pertama ya Abu Bakar As-Siddiq, dirinya sebagai khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Selanjutnya Umar bin Khattab, dan selanjutnya Utsman bin Affan, dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Itulah Khulafaur Rasyidin, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kita sekarang membahas Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda 3 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ia memeluk agama Islam, Abu Bakar itu sangat dekat dengan Rasulullah. Setelah memeluk agama Islam, ia selalu mendampingi Rasulullah SAW dan menjadi tangan kanan Rasulullah SAW untuk menegakkan dakwah agama Islam. Setelah Rasulullah wafat, beliau dipilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama, penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah Abu Bakar itu dikenal dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur, suka berbuat baik terhadap orang lain, menyantuni anak yatim, membela yang lemah. Dan Abu Bakar mempunyai sikap kasih sayang terhadap sesama. Pada awal pemerintahannya, Abu Bakar mengalami berbagai macam kesulitan. Hampir seluruh Jazirah Arab memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Mereka terdiri dari orang-orang yang murtad, yang tidak mau bayar zakat, yang mengaku menjadi nabi. Golongan pertama kebanyakan terdiri suku-suku Arab, dan golongan kedua terdiri beberapa suku di antara Najib yang belum dalami ajaran Islam. Mereka mengira bahwa zakat adalah semacam pajak yang harus diberikan kepada Rasulullah SAW. Tuh, orang-orang seperti itu mengiranya seperti itu. Golongan ketiga terdiri dari pengikut nabi palsu yang mengira akan mendapatkan kekuasaan. Mereka mendukung semata-mata karena rasa kesukuan. Berkat ketabahan dan ketegasan Abu Bakar, kaum pemberontak satu persatu dapat ditumpas dan dapat direndamkan oleh Abu Bakar tersebut. Abu Bakar mengirim pasukan 1.111 personil yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Amr bin As. Sekalipun pasukan ini memperoleh kemenangan yang gemilang, tetapi banyak korban yang jatuh, diantaranya terdapat 70 penghafal Quran.
Oleh karena itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Nah ketika masa Abu Bakar itu disuruh sama Umar untuk menulis Al-Quran yang masih tertulis dari batu-batu, tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari kulit-kulit binatang dan pelepah-pelepah kurma. Banyak sekali kaum pemberontak di Jazirah Arab yang memberontak kepada pemerintahan Abu Bakar. Ada dua kerajaan seperti Bizantium dan Persia itu memberi bantuan kepada kaum pemberontak. Harapan dari dua kerajaan tersebut agar pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah itu akan mengalami kehancuran. Karena mereka khawatir jika bangsa Arab dapat bersatu, niscaya akan mengancam wilayah mereka yang berada di perbatasan Arab Utara. Nah, setelah kerajaan Arab itu aman, terus bisa disatukan kembali dalam suatu naungan pemerintahan Islam yang dipimpin Abu Bakar, maka Khalifah Abu Bakar itu mengetahui dua kerajaan tersebut lagi mengalami kemerosotan dalam segala bidang. Pada tahun 635 Masehi, Abu Bakar mengarahkan beberapa pasukan Islam untuk menyerbu ke Syam dan Irak. Dengan waktu bersamaan, Abu Bakar mengirim pasukannya untuk menyerbu Syam dan Irak di bawah komando pedang Allah yang perkasa itu. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 3.000 yang berhasil memukul tentara Romawi yang jumlahnya itu 100.000, jauh perbandingan yang sangat jauh. Akan tetapi disitulah muncul kemenangan Islam. Meskipun 30.000 melawan 100.000, Islam itu menang. Di masa pemerintahan Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan saja. Akan tetapi di masa pemerintahan Abu Bakar tersebut, meskipun pendek, Abu Bakar telah menyelamatkan Islam dari jurang kehancuran. Menjelang wafat, Abu Bakar sangat khawatir akan terpecah belahnya agama Islam karena perebutan kedudukan kekhalifahan. Nah, pada saat itu persatuan dan kesatuan umat Islam menjadi syarat mutlak untuk suksesnya pertempuran yang ada di Syam dan di Irak. Abu Bakar mengajukan Umar bin Khattab yang pantas sebagai khalifah sebelumnya wafat ya. Tentu saja percalonan itu segera mendapatkan persetujuan bagi umat Islam, karena hanya Abu Bakar ya yang bisa menunjuk Umar bin Khattab untuk menduduki jabatan tersebut. Lalu sepeninggalannya Abu Bakar, Umar bin Khattab lah menjadi khalifah selanjutnya untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.